Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta ilmu? Ayo belajar IPA. Kali ini kita belajar tentang sistem gerak pada hewan. Bagaimana hewan di darat, di air, dan di udara dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ayo simak bersama. Ya begitulah, dalam kehidupan yang indah ini, hewan memang tidak pernah mau kalah dengan manusia untuk unjuk gigi ataupun unjuk kebolehan dalam bergerak. Dan persaingan untuk bergerak ini memang sangat kelihatan, tidak seperti tumbuhan yang cuma bisa bergerak dalam diam. Sebenarnya, gerak pada hewan ternyata dilakukan sebagai perlindungan diri terhadap musuh, cara dalam mencari mangsa, dan juga melakukan migrasi untuk mencari daerah yang lebih hangat untuk hidup mereka. Tetapi jika kita mau melihat secara jujur dan kasat mata, ternyata cara bergerak hewan berbeda antara yang hidup di darat, di air, maupun dengan yang hidup di udara. Ya tidak mungkinlah tikus ikut terbang bersama burung. Apalagi ayam, mana berani berenang kecuali ayam tersesat. Tapi ya begitulah adanya. Sistem gerak hewan yang berbeda-beda ini tergantung dari tempat hidup mereka. Baik, mari kita pelajari satu-satu tentang sistem gerak pada hewan berikut ini. Pertama, gerak hewan yang hidup di air. Ikan dengan berbagai tingkah lakunya merupakan hewan yang hidup di air dengan bergerak berenang, bukan berlari. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis ikan. Sehingga inilah yang menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air dan dengan energi yang sedikit saja ikan bisa bergerak. Memang enak banget hidup Anda ikan. Sedikit bergerak, udah bisa berenang. Kehebatan ikan ini tentu disebabkan karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menganugerahkan bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak di dalam air. Selain itu, tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sirip samping dan sirip ekor yang lebar bisa berfungsi untuk membantu mendorong gerakan ikan ke depan, sehingga ikan akan bisa bergerak lebih cepat. Jadi selamat ya ikan, Anda sudah bisa berenang sejak kecil. Yang kedua, gerak hewan yang hidup di udara. Segala sesuatu yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Tapi kok burung gak jatuh ya? Bagaimana Anda melakukannya, wahai burung? Gerak pada hewan yang bisa melayang di udara karena kemampuannya mengatasi tarikan gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan di bagian bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung tersebut ke bagian atas. Dengan begitu, burung pun akan tetap bertahan di udara.
gerak hewan yang hidup di darat. Seperti manusia, gerak pada hewan yang hidup di darat mengandalkan tulang dan otot yang dimilikinya. Otot dan tulang tersebut berfungsi untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk selalu diam. Jadi ternyata karena tulang dan otot yang membuat Tom dan Jerry tidak pernah lelah berkejaran. Lalu, apa sih yang menyebabkan kecepatan hewan bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan Kijang bisa menang lomba lari melawan gajah? Bukan Kijang yang ini, tapi yang ini. Ternyata setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda, seperti bentuk kaki Kijang yang ramping dan membantunya untuk berlari lebih cepat dibandingkan gajah atau hewan lainnya. Jadi, setidaknya ada 3 faktor penting yang menyebabkan perbedaan kecepatan gerak hewan di darat, yaitu perbedaan massa tubuh, perbedaan struktur tulang, serta perbedaan kekuatan otot.